Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, selamat ketemu. Terima kasih sudah disempatkan waktunya dalam kegiatan saya, Culturite, dalam menjelajah Nusa mengungkap makna. Culturite pertama ini saya mengangkat tentang ragam hias pada rumah tradisional Nyespa. Saya berbincang dengan Pastor karena Pastor merupakan salah satu yang melestarikan budaya di Nias ini. Saya ingin bertanya pertama Pastor, asal mulanya datang ke Nias itu untuk apa, Pastor? Asal mula mengapa ke Nias, berarti pertama karena mencari pastor, anggota dari Ordo Capucin, dan Ordo itu satu dibagi dalam provinsi-provinsi di dunia, dan provinsi kita di Jerman punya misi dulu, bagian misi. Karena di Caroline, Marian, di Rusia waktu perang habis, kemudian di Cina, di Rusia waktu ada komunisme, baru kemudian tahun 55 masuk ke Nias. Tahun 55. 55 itu ordo provinsi. Dan karena saya dalam provinsi itu dan juga ingin masuk ke misi, ya kemudian saya diutus ke misi ke sini, ke Pulau Nias. Jadi dari ordo itu bukan tujuan seorang ke Amerika, seorang ke Afrika, melainkan harus bersama, ya, kerjasama di satu daerah. Maka daerah yang diberikan kepada kita dulu, Pulau Nias, itu dipisahkan dari Medan. Uskup Medan bilang dia kalian di Nias. Dan itu kemudian ditambahkan lagi dengan Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, menjadi satu keuskupan Sibolga, wilayah kerajaan. Tapi saya waktu datang tadi dulu ingin ke misi, maka karena itu dari order itu kemudian kalau diizinkan itu diutus ke sini. Ya. Nah, dulunya ketika Pastor datang ke Nias, itunya daerahnya itu bagaimana? Apakah jalannya bagaimana atau aksesnya bagaimana? Dulu umpamanya sebelum saya datang, waktu masih pemerintahan kolonial Belanda, masih ada jalan pasir yang selalu dengan erodi diperbaiki. Karena pasir Belanda dulu dengan mobil bisa dari sini ke Lelebatu, ke Nias Barat, ke Nias Selatan, bisa sama mobil. Bukan aspal, tapi jalan pasir selalu diperbaiki, dia bisa lewat. Sekarang umpamanya sangat sulit kalau mau ke Lelebatu atau Nias Tengah, selalu rusak. Benar, Pastor. Tapi itu begitu perubahan. Dan waktu saya datang tahun 71 ke Indonesia dan kemudian ke Nias, memang jalan itu sulit, tidak ada. Saya pada awal itu dulu pernah ke Teluk Dalam dengan sepeda dayung, itu ada di museum, ya. Sepeda dayung, selalu angkat sepeda, kalau ada bubus, tidak ada bubusan, ada sungai kecil, atau apa, selalu angkat dengan barang di atas, sakit sekali. Itu sampai ke Teluk Dalam. Dari Teluk Dalam juga naik sepeda dayung sampai ke Hili Namatsiöne, itu bagian sana, ya. Tapi pada umumnya juga sepeda dayung tidak menguntungkan. Waktu saya kemudian ditugaskan di Gunung Sidoli untuk dulu disebut distrik Kangkaroki. Jadi distrik Gunung Sidoli waktu itu dari Gunung Sidoli ke Save di utara, dan Hiliduro, dan Alasa, dan sampai ke Gide, luas wilayah, ya. Dan di situ biasanya dulu turne jalan kaki. Dan turne yang paling panjang selalu kalau ke Alasa.
selalu dari stasi ke stasi 3 minggu ya biasa saya ya. Iya. Dan itu sebagai keliling dari satu desa atau stasi ke jadi tidak ada kemungkinan kendaraan. Oh iya. Nah, ketika dulu pastor selama perjalanan, apa yang membuat pastor tertarik dengan budaya Nias hingga menjadi sebuah museum pusaka Nias ini dan telah mengadakan beberapa kegiatan yang mengangkat nilai budaya? Apa yang membuat pastor tertarik? Apa yang tertarik? Penting seorang sudah tertarik atau terbuka untuk hal-hal yang baik atau kesenian atau apa sudah dari zaman umpamanya ya. Tetapi waktu datang ke sini bukan itu tujuan dan tidak ada studi etnologi atau apa semuanya tidak, melainkan di sini hanya datang ditugaskan untuk umat Katolik mengunjungi mereka secara rutin. Dan dalam kunjungan itu harus belajar bahasa Nias ya. Dan karena lama di kampung tidak ada bahasa lain. Kita tak pernah sendirian ya. Selalu di tengah umat dan selalu bahasa Nias ya. Jadi dengan itu pelan-pelan ya. Itu sampai 76 saya dipindahkan ke La Riva. Dan saya masih ingat di La Riva saya mencatat silsilah dari ayah dari mantan Bupati Nias, Ama Melvin. Ayah dari ayahnya, Dendo. Silsilah Goethe. Dan Goethe Bayreuth. Dan silsilah itu apa itu 70 atau berapa lebih silsilah generasi, dan katanya generasi ke-35 baru ke Nias. Tapi itu sesuatu yang belum kenal. Tapi saya tidak lama di La Riva, dan di La Riva tidak banyak ditemukan, tidak ada rumah adat. Kemudian pindah ke Teluk Dalam. Dan di situ saya dihadapkan dengan budaya dari arsitektur, megalit kultur sampai ke Lausa Gomo, dan bertemu dengan orang dari luar negeri juga yang datang meneliti itu, dan mereka juga punya pertanyaan. Kita tidak tahu umpamanya ditanya cari informasi terus ya. Ada dulu juga di Gunung Sidoli yang datang mau memeriksa bagaimana orang Nias dalam umur tua atau menghadap ajal bagaimana ya. Ya, saya tanya semua orang lagi begitu ya. Terjadi satu buku sama dia. Jadi lebih banyak di Teluk Dalam ya. Dan di situ datang umpamanya Alain Fiaro. Lecturer senior lecturer di Geneva, arsitek, profesor. Dia punya dengan historinya. Dia membawa juga fotokopi tulisan tentang Nias ya. Jadi dengan tulisan itu saya bisa juga belajar. Dan dengan mereka ya, bagaimana mereka terbuka melihat apa dan belajar dari situ dari mereka. Dari Alain Fiaro kemudian juga dibuat gambar untuk pavilion kita. Jadi kita tak untuk datang dari luar negeri dan itu kemudian berpakaian. Itu orang sendiri dari sini. Ada umpamanya waktu di Teluk Dalam selama 7 tahun terus menerus dalam hubungan dengan seorang bangsawan Omohontre, Amawaigi. Hasilnya kemudian buku Famata Harimau. Itu menjadi penerbitan buku pertama bagi saya. 10 itu pertama Mas. Dan banyak kekurangannya ya. Tapi ini tujuan
didokumentasikan bahasa daerah, tetapi diterima itu Iya. bahasa Nia Selatan, Pamata Harimau, itu buku pertama. Iya. Jadi banyak masuk sama saya di Nia Selatan yang mengarahkan saya Iya. kepada budaya. Menurut pastor, saya bertanya pendapat pastor bagaimana menurut pastor tentang perbedaan budaya antara Nia Selatan dan Utara. Padahal mereka berada dalam satu pulau. Apa penyebab perbedaan itu terjadi, pastor? Penyebab perbedaan menurut saya dahulu juga satu penyebab terpisah. Ya. Ada mengaturnya teori Ya. laut atau danau menghubungkan, gunung memisahkan. Oh iya. Benar. Ada teori. Iya. Jadi dia banyak bukti dan orang hidup terpisah sini dan di sana dan tanpa jalan Iya, benar. tidak banyak komunikasi. Iya. Kemudian pengaruh di masing-masing tempat Iya. pengaruh orang. Tapi ada berbeda pendapat dulu Fiyaro anggap Iya. asal atau yang pertama itu dari Nia Utara, rumah oval, Iya. dari situ berkembang. Saya bilang tidak. Pertama menurut saya di Iya, yang rustikal itu ya, Pak. ya rustikal Iya. ya. Dan itu dari situ berkembang kemana-mana ya, mereka Iya. pindah atau membawa juga pelatihan. Pokok yang di Gomo itu saya katakan pendatang menurut saya dari Singkwang ada. Singkwang di Sumatera, tahu ya. Hanya 110 km antara Singkwang dan Pantai Nias. Dan dulu kapal layar dengan angin gampang Iya. sampai ke sini. Dan orang Nias kita lihat dalam tradisi juga ada hubungan keseparatnya. Dan kalau dikatakan orang Nias kaya dengan emas, tidak benar. Tetapi banyak emas dulu hiasan. Ya. Itu berasal dari Singkwang dari padang lawas, di mana ada tambang emas dari sana masuk. Jadi mengapa beda? Ada di Oladane, itu Itanegaro ya, Ya. Oladane. Saya masuk ke rumah, masih dibilang rumah adat. Saya tanya sama dia, itu rumah kayak apa? Dia Utara atau Iya. Gomo atau apa? Oh, dulu ayah atau kakek saya dulu waktu membangun rumah, dia keliling ke sini ke sana, dan apa yang masuk sama dia cocok itu dia buatnya, dia gabungkan. Iya. Tapi itu apa disebut ya, bukan hanya meniru melainkan dia ciptakan Iya, yang ciptakan baru yang baru. dengan Kombinasi. imajinasi sendiri. Iya. Tapi yang di Teluk Dalam jelas perkembangan dari Gomo Iya. dan lebih artistik dan lebih teliti pekerjaan itu di Teluk Dalam, Iya. di Gomo rustikal. Iya. Dan dari Gomo berangkat ke Palu. Ya. Iya. Dan kadang-kadang kita lihat dulu ada rumah ujung seperti dipotong. Iya. Nanti kita lihat di sini papan ke atas ya, di sini melebar ya, di bawah pendek makin tinggi menjadi makin panjang. Ya. Iya. Jadi ini seperti dipotong ujung-ujung. Iya. Kalau tidak meneruskan dia pulang dari itu. Iya. Itu saya yakin bahwa itu berkembang akhirnya dibuat pulang. Dan kalau kita melihat bulat, rumah bulat, tiang-tiang di bawah tidak sungguh bulat didirikan. Iya. Tiang-tiang seperti 4 segi ya. Iya.
walaupun rumah di atas pulau. Iya, benar. Berarti di sini mengapa disebut Homo Laraka itu satu misteri bagi saya. Apa arti kata Laraka? Kata itu mungkin bukan dari bahasa Nias. Dan itu sungai Idanoi. Iya. Mengapa sungai Idanoi punya di muara nama Laraka? Itu karena pendatang menurut saya. Dan pendatang yang datang umpamanya Poland dari Aceh dan lain. Dan ada juga dekat di sini Borneo di mana diadakan dulu kontrak Borneo. Itu juga bukan bahasa Nias Borneo. Jadi itu saya lihat itu bahasa dari yang datang dari Aceh. Pengaruh dari luar ya. Pengaruh itu. Jadi karena itu saya juga tidak mau pakai istilah Homo Laraka untuk semua rumah pula. Di Nias Barat juga tidak ya. Maka tidak sebut Homo Laraka, melainkan Homo Hada. Homo Niha, Homo Hada ya. Mungkin Homo sebuah khusus Teluk Dalam. Tapi di sini Homo Tuoneri atau Homo nama apa ya. Jadi begitu saya lihat berkembang dari Gono ke selatan ke Teluk Dalam dan kemudian ke Ahmad Utara. Ada buku baru kita terbitkan Holy Etruria itu di Ulu Cabo. Batu Cabo ketika di dari Cabo hanya 37 km dari Gunung Sidor. Tetapi Ulu Cabo tidak ada rumah bulat. Mereka mengikuti pembangunan arsitektur dari Gono. Begitu juga nama. Mereka menyebut nama desa Holi. Kita dulu berasal dari Tete Holi anak. Dari Tete Holi di Gono. Memperingati itu diberi nama desa baru Holi. Dan arsitektur juga dari sana. Itu. Dan di dalam itu umpamanya Holi, dalam museum bisa melihat rumah miniatur itu dari Holi. Dan kiri 6, kanan 6 tiang ya, yang menuju ke atas. Bukan di dalam, di tinggi ada. Itu tulang punggung dari rumah. Kalau di utara di Oval, 4 tiang Silalayawa. Itu penting ya. Silalayawa yang menuju ke atas. 4. Tapi di bawah sudah di sini rumah dekat. Mungkin 65 Ono ke Homo. Yang pendek-pendek Ono ke Homo ya. 65. Tapi yang di atas 4. Dari lantai, dari kamar sampai jauh. Lain itu tahu bumbut. Itu berdiri di lantai rumah biasanya di dalam. Jadi dan semua di sini semua tiang rumah biasanya dari Manawatan. Itu kayu bagus dari Nias. Ya. Tetapi ini bisa lihat ini yang pengkop-pengkop. Ini Manawatan. Dan di sana. Tetapi yang di ujung ini 1, 2, ini Pana, P-A-N-A. Itu umpamanya ditemukan di rumah sebuah baru mata luar. Itu lurus. Ini dari satu pohon dan menjadi 2 tiang sama kita ya. Tapi bagian atas, bagian bawah. Itu baru lurus. Mana petana? Pendek dan bengkok, tapi
bagi kita sangat artistik tetapi Iya. ini pendek. Iya, benar. Jadi kalau ini semua lurus, Iya, monoton. ya. Iya. Dan waktu kita buat pondok di laut, Iya. sudah saya pilih beberapa tiang rumah kayu manabadana supaya tiang-tiang di situ dan sama tukang diserahkan untuk tiang di situ. Waktu saya datang lagi pada 1 ketiga, aduh, Kenapa Pastor? tukang tidak mengerti. Dia sudah kendam itu. Waduh. Dimulusin sama dia Pastor. Ya. Jadi itu tidak. Iya. Tapi baru di situ kemudian jelas saya tahu. Padahal artistiknya itu dapat dari kayu alaminya, bentuk alaminya. Iya. Jadi ya untuk rumah ovalis ini hanya dipakai itu untuk tiang di bawah tanah Iya. dan hampak silalayau. Silakan. Yang lain di dalam rumah untuk taruh bumbu Iya. itu simalabua Iya. utamanya ya. Dan kain yang lain apalagi ya. Tapi di Teluk Dalam Ono Sedua itu di mana dapat kayu yang bermutu yang lurus. Iya. Iya. Nah, secara pengetahuan Pastor, rumah adat di Nias itu ada berapa bentuk Pastor? Ada berapa tipe pengetahuan Pastor? Di utara dunia sini masih ada yang dulu istimewa Niter Ara. Nitur ada, iya. Ya, Lewat akses bawah. dari Oh, bawah. iya. Ini satu. Tapi tentu tidak biasanya rumah bangsawan atau apa. Iya. Lain lagi dulu rumah adat pada umumnya tiang lebih tinggi, Iya. tapi tempat tinggal di dalam lebih rendah. Lebih rendah. Dan yang istimewa di umpamanya Idanoi, Ombola, Ono Rainbow, Iya. di situ masih dapat dilihat dulu, tapi mereka sudah bongkar rumah itu, disebut Salogote. So, Tahu itu? salo lantai. Salogote. Salo putih enggak? Salogote. Alogo. Nah, iya. Salogo. Iya. Di mana dia sambil duduk bisa meletakkan tangan lengan di atas. Iya, iya, iya. Jadi mengapa sekarang seperti bangku ya? Iya. Bangku di rumah adat Iya. masih disebut salogote, padahal tidak cocok lagi ya. Dulu tidak ada bangku itu, melainkan di lantai Iya. ada seperti hanya balok begitu kayu di situ duduk. Kemudian bersandar pada dinding dan ada satu papan di situ atau apa bisa letakkan lengan di atas. Maka disebut salogo, Iya. salogo. Oh, saya tidak tahu lagi kenapa bangku disebut salogo. Karena lain konstruksi dulu Iya. arsitektur, Iya. orang hampir duduk di lantai. Ya. Iya. Tidak ada kursi bangku. Ya. Dan kalau berdiri sudah sampai ke atas, Iya. sangat dekat. Nah, Jadi isi rumah di dalam pendek. Sekarang berubah ya, oval. Tiang di bawah dibuat lebih pendek, tapi ruangan di atas lebih tinggi. Itu perubahan. Jadi apa lagi? Berapa model? iya. Model. Pertama model itu yang di sini oval Iya. dan atapnya atau besarnya rumah ada juga yang punya
8 tiang di dalam. 8. Ada yang punya 8 umpamanya di Katumene ya, 8 tiang ya. Apa nama di situ? Nahe apa? Lupa ya. Jadi kalau 8 sudah biasanya rumah bangsawan besar. Dan kemudian pandangan dari luar ada dibedakan juga bisa melihat atap rumah oval yang biasa si Tölu Tete bulu caku. Ada juga versi beda-beda panjangnya, tapi bulu caku itu kalau dipasang yang cari bumbu ke bawah itu harus kena di mana ada cuaca, itu harus pas di tengah. Dan kemudian satu lagi, tapi si Tölu Tete di bumbu kita lihat Tölu Tete 1, 2, 3 dari bulu caku. Yang lebih besar di sini 5 tete. 5. Tidak ada 4 tete. Oh, langsung ke 5 ya Pak? Langsung 5. Karena selalu jendela itu harus ditembak. Iya. Itu. Apalagi berhubungan dengan itu, nanti ruangan lebih tinggi sekarang tidak. Jadi yang kita lihat lagi perubahan itu sudah modernisasi. Mansard. Ada itu kata Perancis ya. Dalam atap dibuat lagi ya, dinaikkan atap. Jadi terutama dilihat di Nias Barat, seperti di atap dinaikkan lagi atau dibuat lagi yang di atas bahan apa seperti rumah di atas dinaikkan itu 2 tingkat itu perubahan baru. Kalau di satu lagi perbedaan pada umumnya di Nias, rumah itu di bukit di atas atau rumah itu di tempat datar. Di bawah panas, di atas dingin dan angin ya. Jadi untuk pembangunan gereja juga kita pakai begitu ya. Kalau di bukit di atas tidak usah begitu tinggi ruangan dan atap lebih rendah, tutupi terhadap angin atau apa ya, tak salah ada cahaya ya. Tapi kalau di daerah panas itu bagus tinggi ya. Lagi ada sama kita rumah Bavelato, itu kiri kanan mereka tarik dinding keluar begini. Nanti di sini dibuat bangku, dinding, berarti seperti menambah ruangan ya. Dan orang bisa duduk di sini. Kalau di bukit ada juga macam itu dibuat, tetapi seperti di atas tempat barang atau bisa juga berbaring di atas ya. Pokok jangan kena angin ini variasi. Dalam rumah itu juga yang di utara di rumah oval lantai bagian depan dinaikkan sedikit. Baru tabolo di tengah sampai belakang atau di belakang juga dinaikkan sedikit. Sino
itu yang dinaikkan itu bagian depan itu ada hanya 8 sen ya, apa. Itu tempat bangsawan atau tempat kehormatan di situ. Di situ terjadi pembicaraan bagian dan jendela-jendela itu dibuka. Bagaimana di model lain, jadi itu untuk Nias Barat variasi ada dan ada dulu di Nias Barat di Honolulu di rumah bangsawan tinggi sekali tiang semua. Itu di Honolulu Thank to Blind sudah dekat itu saya bilang ke si Holi di desa Holi itu mirip dengan Goma. Lagi ada itu lagi perubahan perkembangan kalau rumah di Gomo 4 segi. Dan kalau 4 segi ada yang disebut Ewe. Di Gomo disebut Ewe, di Teluk Dalam Sikeli. Jadi sisi kiri dan kanan dari rumah batang kayu yang panjang yang naik di depan. Bagian depan dari akar pohon itu Ewe. Dan Teluk Dalam Sikeli. Sekarang waktu rumah tergeser ke utara, rumah dari Yahusa Gomo itu orang ke utara, dekat Gunung Sidoni, mau buka pula, ya bagaimana itu? Ini rumah dari Gomo umpamanya 4 segi, tapi kalau dibulatkan, gimana dengan ini? Kita laku di sini. Jadi karena itu umpamanya di Tulung Baho, Suiwa, mereka hanya buat Ewe, hanya 4 meter panjang atau apa masuk sampai ke sini di rumah. Tidak sampai belakang. Tidak. Masih dipertahankan itu. Ada beberapa rumah bulat, tetapi masih mempertahankan juga Ewe. Tapi tidak bisa lagi ya. Ada itu apa desa lupa lagi namanya di Uri negeri Mau ada lagi rumah begitu besar. Nah, saya tahu pastor Omo ada atau rumah yang bulat itu di daerah Nias Utara, Kota Gunung Soli, Nias Tengah, ada di mana saja yang pastor tahu? Yang tadi kita sudah sebut Nias Barat, dan karena itu juga umpamanya di Lahuni, Leluhur di sana dari sini dari Ivanhoe, jadi Barat juga ke sana rumah begini. Jadi ada di Nias Barat, ada di sini di Gunung wilayah sampai Alasra, Kumeri itu sampai sini Asia atau apa dekat, tapi hampir tidak ada di Nias Utara. Dan makin jauh ke selatan makin berubah bentuknya yang sungguh pula. Yang ada lagi itu Babelato, itu ada rumah sama kita di sini. Kecil tidak lagi Babelato. Berarti semakin ke selatan semakin berubah ya? Iya. Atau sudah kian makin ke utara makin bulat itu. Tapi dari sana 4 segi Babelato. Itu ada rumah. Dan tentu Koene, ada yang Koene asli di sini, ya itu lagi mengubah bentuknya di Teluk Dalam karena dibangun rumah satu di samping yang
lain. Iya benar. Dan kita bisa lewat dari rumah ke rumah di dalam. Tidak usah ke lapangan. Iya. Begitu rapat semua. Jadi masing-masing rumah hanya 3 meter Iya. lebar. Iya. Sedangkan kalau rumah Teluk Dalam mau berdiri sendiri, Iya. hanya begini ya. Cepat rusak sisi kiri kanan kalau tidak dilindungi dengan atap tampahan. Iya. Maka dibuat nanti juga atap di situ. Di mana lagi rumah pulang, ya itu ya, makin gede. Makin jauh ke selatan beda ya. Dan banyak model banyak. Kalau setahu pastor di rumah yang bulat tadi atau muhada tadi, pastor ada tahu ornamen apa yang berada di rumah adat tersebut? Masih tidak begitu banyak. Jadi yang rumah bulat Iya. dan tidak punya ewo. Ada apa? Hiasan, ornamen, hampir di mereka pasang dulu beberapa ukiran namanya bohoi Iya. atau itu sudah bisa dilihat di dalam Omo Balen papan ukiran, tapi itu sudah bukan dari rumah bulan. Itu sudah 4 segi ukiran. Rumah bulat ada umpamanya di Onobai Danoi di dalam sila umat disebut. Iya. Tetapi ada tiang dan di atas itu bentuk dia seperti kepala binatang. Iya. Ada model itu juga di Fadoro Laudo di Gupo. Iya. Di situ lebih nampak seperti rusa orang dibuat. Di atas tiang dibuat ya. Dan itu menurut saya meniru megalit dari Lahusa Goma juga ya. Ini open Iya. yang dibuat seperti rusa. Jadi membuat itu ya. Dan di Onobai Danoi sudah hancur yang tidak disimpan Iya. Jadi kalau ornamen itu harus di rumah 4 segi. Omo bulat, rumah bulat tidak. Lebih minim. Rapi Pastor. Kenapa Saya mau tanya pendapat pastor dan masukan pastor. Apa harapan pastor ke depan bagi masyarakatnya, secara khusus generasi muda dalam melestarikan budaya, seni dan peninggalan sejarah daerahnya, terutama daerahnya. Apa harapan pastor bagi generasi muda? Sudah dalam nama idola dikatakan itu dulu oleh Manabangano, oleh Manabangano, Avena Molai, Ovena Moba Abagano. Jadi itu sekarang bisa dikatakan menggali, mempelajari, menghayati asal usul dan sejarah dan apa itu. Dan dengan itu menemukan identitas. Bukan tiba di seberang ditanya oleh Ira ya. Jadi malu kemudian nanti ya. Tapi dia bisa menerangkan begitu identitas atau budaya orang dan begitu. Dia berbangga dengan budaya. Beda dengan yang lain di sana, tapi pokoknya ada dan dia menghayati itu penting. Mulia pastor.
Sekian Pastor dari pertanyaan saya yang saya ajukan ke Pastor. Semoga kegiatan penelitian saya ini untuk skripsi saya ini dapat berjalan lancar, demi mengangkat kembali budaya Nias, secara khusus Nias Utara. Terima kasih atas waktunya Pastor. Terima kasih, ya. Ya.